soneta itu boleh dibilang musik perang. Kenapa musik perang? Gue pernah dihujanin batu karena soal musik, ya. Gue pernah di band, gue pernah di sidang, gue pernah di, masya Allah, macam-macam. Karena musik buat saya itu kadang-kadang menjadi pedang saya. Kalau Anda bilang soneta harus dijaga, saya sudah melakukan itu. Artinya begini, ketika orang bertanya, Ji, apa resep Anda bisa sampai sekarang eksis, astagfirullahaladzim, and still on the top? Apa resepnya? Saya katakan resepnya bersyukur. Apa itu syukur? Kenapa syukur? Karena Allah SWT berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Ingatlah ketika Tuhan berseru, barang siapa yang pandai mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan nikmat itu. Nah, bagaimana mengimplementasi syukur? Pertama, syukur itu berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah artinya laksanakan perintahnya, jauhkan larangannya, itu berterima kasih. Bukan cuma alhamdulillah selesai. Berterima kasih kepada Allah, saya laksanakan perintah, saya jauhkan larangan. Itu satu. Yang kedua, apa yang Allah beri kepada kita? Musik. Jaga, rawat, bina musik itu. Makanya tidak ada pernah saya satu hari tanpa latihan. Tiap hari saya latihan vokal, tiap hari saya latihan fingering. Itu bukti saya bersyukur. Kalau kita abai, ada merasa, itu namanya kufur. Jadi, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ini bagi apa ya, menginspirasi teman-teman seniman ataupun apapun profesi Anda. Dan sampai saat ini saya membuktikan itu, janji Allah itu. La in syakartum la azidanakum. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah. Nah, secara logika benar. Kalau lo punya profesi apa, syukur lo itu lo implementasikan dalam bentuk menjaga, merawat, meningkatkan kualitas profesi. Ya pasti bal yazdad kan akan naik-naik. Tapi begitu lo kufur nikmat, lo abai dengan profesi yang diberikan Allah, ya turun hilang. Logikanya begitu. Oh, never. Tidak pernah. Ada. Ketika ada yang melanggar komitmen, saya kecewa. Karena komitmen kita, The Voice of Muslim, kita komit. Tanggal 13 Oktober, soneta juga kan 70. 11 Desember 70 sama dengan kelahiran saya. Tapi soneta as The Voice of Muslim itu 13 Oktober tahun 73. Saat itu saya bilang, mulai sekarang kita nggak mau lagi drunk, nggak mau lagi tarikus sholat, meninggalkan sholat, nggak mau lagi pergaulan bebas. Kita harus bermusik sesuai dengan yang Allah gariskan. Siapa yang setuju, jabat tangan saya. 1, 2, 3, 4, 7 orang. Waktu itu 8 sama saya. Al-Fatihah. Sejak saat itu yang melanggar out. Ada juga yang melanggar. Politik itu begini, kenapa saya bikin partai? Saya ceramah
dari panggung ke panggung tabligh, menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Saya bikin musik dengan lirik-lirik kebangsaan, ternyata nggak efektif. Saya menyuruh orang untuk laksanakan hak azazi, ngomong doang nggak efektif. Laksanakan persatuan, nggak efektif. Berantas korupsi lewat lagu, nggak efektif. Nih gue mesti bikin partai nih untuk lebih konkret gitu loh. Oh ternyata untuk bisa berkontribusi mengelola bangsa harus lewat partai, harus lewat politik. Makanya saya bikin partai, namanya Partai Islam Damai Aman. Idaman. Saya rasa politik nggak pernah ada. Sebelum kita mati belum ada istilah berhasil. Masya Allah, kalau bicara sonetanya luar biasa. Saya rasa perjuangan. Makanya tadi waktu Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury. Kalau dua orang produser bilang, kenapa? Ini luar biasa ini. Soneta itu boleh dibilang musik perang. Kenapa musik perang? Gue pernah dihujanin batu karena soal musik. Ya. Gue pernah di band. Gue pernah di sidang. Gue pernah di, Masya Allah, macam-macam. Karena musik buat saya itu kadang-kadang menjadi pedang saya. Ketika saya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan musik, dia menjadi pedang. Nah 50 tahun ini dinamikanya luar biasa, nggak cukup lu wawancara gue ini. Liku-likunya luar biasa. Dan nggak cukup hanya sebatas dirayain oleh konser juga ya. Iya. Tahadus bin ni'mah, Masya Allah, tanpa hidayah, tanpa bimbingan Allah nggak mungkin gue bisa megang soneta sampai saat ini. Sampai saat ini, astagfirullahaladzim, saya belum melihat sosok itu. Astagfirullahaladzim. Apakah Anda sudah melihat? Barangkali Anda sudah melihat, wallahu a'lam. Jet Li plus Jackie Chan bukan legenda seperti Bruce Lee. Itu salah satu contoh. Misalnya di bidang apa, itu Allah selalu melahirkan apa itu, tonggak-tonggak itu. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi saya pernah dengar Ridwan, seorang budayawan, dia ngomong kayak gitu. Wallahu a'lam. Contoh aja begini. Anak saya nanya, Ridho misalnya, Vicky, Pak, ajarin lagu dakwah dong. Saya bilang nggak bisa. Kalau kamu tanya, Pak, akord A minor di mana? Papa bisa kasih lihat. Akord G gimana? Papa bisa kasih lihat. Tapi ketika kamu tanya, Pak, bagaimana dakwah dalam musik? Apa nggak usah jawab. Kenapa? Karena itu dakwah di musik itu bukan lagu-lagu yang religi, syair religi digendangin, bukan lagu-lagu syair religi dikasih musik, bukan. Dakwah itu kan ud'u ila sabili rabbik, menyuruh orang ke jalan Allah. Itu dakwah. Artinya apa? Karya Anda harus meyakinkan orang sehingga dia berubah. Itu dakwah. Nah, untuk membuat orang berubah, pertama, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kamu jangan pernah ngomong yang tidak kamu lakukan. Satu itu.
Apa yang kamu lantunkan itu harus kamu kerjain. Kalau nggak munafik kamu. Nggak akan sampai ke hati orang. Itu satu. Kedua, Gus Dur pernah bilang, tidak ada pintu dakwah dalam musik. Saya benarkan Gus Dur. Gus Dur benar. Tapi ada celah. Itu. Pintu nggak ada tapi celah ada. Saya melihat celah itu. Ngintip ya. Nah, Masuk tuh barang. artinya apa? Ya? Tidak mudah. Ya, udah. Bukan lagu, bukan lirik religi digendangin lagu-lagu dakwah, bukan. Lagu dakwah adalah ketika dia berhasil merubah seseorang. Nah, artinya lirik yang kita buat harus harmoni, harus kawin dengan melodi. Liriknya harus kawin dengan melodi, harus kawin dengan beatnya, baru dia punya daya sentuh. The power of music kencing. Human beings ya, character of human beings. Kalau betul-betul harmoni itu dapat. Jadi memang sesuai melihat celah. Nah ketika Ridho tanya, Vicky tanya, gimana Pak bikin lagu dakwah? Saya nggak bisa jawab. Karena itu full instinktif yang bersifat apa? Karena ini non akademik, nggak ada rumusnya. Itu sesuatu yang feel ya, hidayah dari Allah.